Kebakaran hebat hanguskan pabrik furniture di Desa Kecapi, Jepara, Jawa Tengah. Api berkobar menghanguskan bangunan beserta isinya yang berisi bahan furniture seperti kayu, kertas, kain, dan busa. Belasan mobil pemadam kebakaran dari pemerintah kabupaten dan perusahaan swasta dikerahkan untuk mengatasi si jago merah. Kebakaran terjadi diduga dipicu percikan api mesin las saat pekerja bekerja di atap rumah. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat meluas hingga sulit dipadamkan. Kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah karena banyak barang-barang furniture siap ekspor beserta bahan baku dan peralatan pabrik yang hangus terbakar. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang pengusaha rumah makan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan melapor polisi karena mendapatkan teror bangkai kepala kambing hitam. Sementara itu, setelah ditetapkan sebagai tersangka, influencer sekaligus pemilik klinik kecantikan, Dr. Richard Lee diagendakan untuk diperiksa Polda Metro Jaya hari ini. Dian, pemilik rumah makan di Jalan Abdullah Daeng Sirwa, Kota Makassar, terkejut mendapati kiriman paket dari orang tak dikenal. Saat kardus dibuka, ternyata berisi bangkai kepala kambing. Kardus yang awalnya diduga paket COD diletakkan di samping pot bunga depan rumah makan korban. Khawatir mendapat teror lanjutan, korban melapor ke Mapolsek Panakukang. Setelah dikasih tau sama adik ipar, dia bilang ada kayak gini jangan disentuh, langsung hubungin ibu RT, takutnya kan ada apa-apa lebih berbahaya lagi kan. Kira-kira mereka datang, ternyata isinya kayak gitu, makanya saya langsung lapor ke Polsek Panakukang. Tadi baru terima laporan dari korban yang merasa dirugikan. Tadi datang ke Polsek dan sudah kita tidak lanjuti untuk menerima laporan. Kalau tindak lanjutnya sudah didatangi TKP? Kita sudah mendatangi TKP, kemudian kita sudah melakukan penyelidikan terkait. Polisi masih menyelidiki pelaku teror tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbuni, iNews laporkan. Dokter sekaligus pemilik klinik kecantikan dan selebgram Richard Lee telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 15 Desember 2025 lalu. Akibatnya, ia terancam hukuman 5 tahun penjara. Dr. Richard tersandung kasus produk kosmetik yang dilaporkan oleh Dr. Samira Farasnas alias dokter detektif. Penetapan tersangka itu terkait laporan dugaan pelanggaran perlindungan konsumen atas produk dan tindak kecantikan yang dilaporkan oleh Doktif. Sebelumnya, Dr. Richard Lee dijadwalkan diperiksa pada tanggal 23 Desember 2025, namun ia meminta penjadwalan ulang pada tanggal 7 Januari 2026. Perseteruan antara dua dokter ini bermula dari obat dan treatment kecantikan. Pertikaian terus melebar hingga berujung pada saling lapor ke polisi antara keduanya. Dr. Richard tidak sendiri karena Doktif juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik atas laporan dari Richard Lee. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria jatuh ke sumur saat hendak memperbaiki pompa air di Cilegon, Banten. Sementara itu, dua pekerja bangunan di Sukabumi, Jawa Barat tertimpa dan terjepit tembok pondasi yang ambruk. Petugas damkar Kota Cilegon, Banten berupaya menyelamatkan seorang warga yang tercebur sumur di lingkungan Karangjetak, Kelurahan Banjarnegara, Kecamatan Ciwan dan Kota Cilegon. Diketahui korban tercebur sumur sedalam 30 meter saat melakukan perbaikan mesin pompa air. Korban tersengat listrik hingga akhirnya terpeleset. Dengan penuh kehati-hatian, petugas yang telah berhasil mengikat tubuh korban dengan tali tambang dan menarik ke atas secara perlahan-lahan dengan dibantu warga. Akhirnya, korban berhasil dievakuasi dan mengalami luka patah tulang pada bagian kaki. Beliau sedang memperbaiki mesin sanyo gantung, ternyata masih ada listrik, jadi terjatuh. Dan untuk korban sendiri, alhamdulillah selamat. Selanjutnya korban dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Petugas juga mengimbau agar warga selalu berhati-hati saat akan memperbaiki mesin pompa air yang berdekatan dengan sumur agar peristiwa tidak kembali terjadi. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.
Petugas SAR gabungan, pemadam kebakaran dan Basarnas mengevakuasi 2 pekerja bangunan yang tertimpa material pondasi rumah di Kampung Kebon Tarum 2, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena korban berada di lubang galian yang sempit sehingga menyulitkan petugas saat akan mengevakuasi korban. Petugas harus berhati-hati saat mengevakuasi. Kejadian bermula saat kedua pekerja tengah membuat galian pondasi. Tiba-tiba pondasi ruang yang ada di sebelahnya ambruk hingga menimpa keduanya. Dalam waktu 30 menit korban berhasil dievakuasi. Si korban itu terhimpit pondasi, terus kemudian ini kan ada tanah galian yang menjepit mereka ya, sehingga kesulitannya karena memang ini rapat sekali ya antara pondasi dengan galian. Nah, tetapi kita berupaya, alhamdulillah dengan kerjasama tim ini bisa kita segera evakuasi. Korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pelabuhan Ratu untuk mendapatkan penanganan medis. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wisatawan warga negara asing di Sukabumi, Jawa Barat tewas saat bermain jet ski Pantai Buffalo, Pelabuhan Ratu. Korban tewas usai menghantam ombak besar, sementara teman wanitanya kritis. Mau 2 anak ya, mau 3 nama ya. Seorang warga negara asing asal Saudi Arabia mengalami kecelakaan laut saat bermain jet ski bersama teman wanitanya di Pantai Buffalo, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Warga dan pengunjung yang mengetahui hal tersebut langsung berupaya mengevakuasi kedua korban ke bibir pantai. Namun naas, 1 korban tewas akibat mengalami luka parah, sementara rekannya kritis dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pelabuhan Ratu. Insiden ini bermula saat jet ski yang dikendari korban terbalik usai menghantam ombak besar. Pas tabrakan, nabrak ombak, itu udah ngapung dua-duanya. Udah. Berarti korban terlempar dari jet ski? Enggak terlalu jauh, Pak. Terlempar tapi nggak terjauh. Ya, yang jelas menghantam jet ski-nya. Menghantam ombak, ya kena jet ski-nya pasti. Ada benturan soal sebelah. Saat ini kasus kecelakaan tersebut ditangani pihak kepolisian Resor Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Nenek Elina kembali mendatangi SPKT Polda Jatim untuk membuat laporan terkait pemalsuan dokumen rumah tinggalnya di Kuukan, Surabaya. Nenek Elina melaporkan 5 orang yang diduga terkait dengan pemalsuan dokumen. Salah satu diantaranya berinisial S yang menjadi tersangka dalam kasus pengusiran paksa dengan kekerasan. Karena ini pernah dijual ke orang lain, enggak pernah. Nah, terus kemudian kalau sudah ada yang mencoret letternya, harapannya bagaimana, Bu? Dikembalikan atau bagaimana tanahnya ini? Dikembalikan atas nama Elisa. Nanti kita buktikan aja ya, proses hukumnya ya. Iya. Sebelumnya, viral Nenek Elina mendapat perlakuan kurang manusiawi, diusir secara paksa oleh oknum ormas. Selain itu, rumah Nenek Erlina juga dirobohkan sementara. Surat tanahnya juga raib, diduga juga diambil. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, pembobol mesin ATM jaringan asal Sumatera ditangkap polisi setelah buron selama 2 tahun. Ia dibekuk saat tidur di rumahnya. Tim Resmob di Reskrim Polda Sulawesi Selatan menangkap seorang pria pelaku pembobolan ATM di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku dibekuk saat tengah tertidur di rumahnya di kawasan Kecamatan Barombong. Saat diinterogasi, pelaku yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang tidak dapat mengelak dan mengakui perbuatannya. Pelaku diketahui telah dikejar selama 2 tahun oleh polisi setelah 2 orang rekannya yang merupakan jaringan pembobol ATM asal Sumatera ditangkap. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku telah 2 kali beraksi dan mendapatkan keuntungan sebesar 7 juta rupiah. Pelaku ini sebelumnya melakukan pembobolan ATM dengan cara perannya dia sendiri untuk jaga lawan atau dia monitor, sehingga 2 orang temannya masuk ke ATM untuk melakukan pembobolan ATM. Pelaku masih diperiksa intensif di Satreskrim Polres Goa guna dikenakan proses hukum lebih lanjut.
Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan.